First record of the doom of Nagasaki, target for atom bomb number 2, is filmed from a super fortress many miles away. Beneath that sinister pall of smoke, the world's most destructive force has been unleashed. With what results we know only too well. The reason it's up on shacks. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Standing home without a dream in my heart. You knew just what I was there. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Anak putra masih dipegang oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar yang baik untuk kalian semua, saudara-saudaraku. Saya punya kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar kabar ini di radio pagi ini di BBI Solinden. Oleh karena itu telah terjadi kekosongan. Ini merupakan kabar yang membahagiakan untuk kita semua. Tapi yang saya bingungkan yang tadi Anda bicarakan tentang kekosongan kekuasaan, itu maksudnya apa? Jepang tidak lagi berkuasa, telah menyerah, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Oh ya, saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana mengajukan kepada Soekarno dan Hatta agar memproklamasikan kemerdekaan? Benar itu, Jepang sudah tidak lagi berwenang di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Nyonya, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Bung Sarit, kemerdekaan adalah hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Bagaimana saudara? Setuju? Setuju! Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kamu berpendapat demikian, Bung? Karena PPKI adalah badan pembentukan Jepang, kita tidak ingin dicampur tangan olehnya. Maka dari itu, kita sepakat untuk menolak berbagai hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan kita rayakan sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dengan yang lain akan memerintahkan golongan pemuda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum Bung Karno. Bung.
Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karnonya ada di sini? Kami ingin bertemu. Ada di dalam. Jadi begini Bu, ada hal penting yang ingin kita bicarakan. Baik, silakan masuk. Baik, kalau begitu saya panggilkan Bapak terlebih dahulu. Pak, ada yang mencari. Ya, siapa Bu? Para pemuda ingin berbicara penting katanya. Baiklah, saya akan menemuinya. Silakan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang menyerah kepada sekutu di radio divisi London di Bandung. Maka dari itu tadi siang kami dan para golongan muda mengadakan rapat dan hasilnya adalah setuju. Alangkah baiknya Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan rapat dengan PPKI. Kita tidak bisa membahas dengan PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan dari pemberian bangsa lain. Bukan begitu. Memang, seharusnya kita membicarakan hal ini dalam rapat PPKI. Karena PPKI lah yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan ini? Kita harus bangkit dan proklamasikan kemerdekaan sendiri tanpa bantuan Jepang. Mengapa kita harus menunggu janji Jepang? Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Apa tindakan kalian jika para wanita dan anak-anak terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan, bagaimana cara kita berdiri di atas kekuasaan itu sendiri? Tapi Bung, semakin kita cepat memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Tapi, berikan waktu saya untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah kalau begitu, kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi, kita tidak boleh gegabah dahulu. Kita butuh waktu untuk mempersiapkannya secara matang, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang hendak menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus yang akan mendatang. Bagaimanapun, mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kalau tidak, nanti semuanya berantakan. Baiklah Bung, kita semua sepakat. Baiklah. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, nampaknya golongan tua tak akan menyetujui kita. Kita harus mencari cara untuk semua ini. Benar sekali, apakah ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta dari Jepang? Bagaimana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok di suatu kota Karawang? Saudara-saudara, apakah setuju? Setuju. Oleh karena itu, mari kita melakukannya malam itu. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Tuan-tuan, ada apa ini? Maaf Bung. Ada apa ini? Ikut kami Bung. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana.
Bung Karno, Bung Hatta, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Mungkin ini demi kepentinganmu, Bung. Kami ingin menjelaskan tentang proklamasi. bukankah Bung Karno telah mengatakan masalah ini akan diselesaikan di persidangan PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu bentukan Jepang. Kita harus proklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya milik belaka? Apa yang ingin Anda lakukan? Apakah selama kita menunggu jadi Jepang itu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga demi rakyat-rakyat kita yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di atas tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan inilah saatnya. Saudara-saudara, kita bicarakan dengan kepala dingin. Tolong, lepaskan mereka berdua. Saya mengerti tentang perhitungan Anda berdua tentang masalah proklamasi. Kami memang belum pertimbangkan masalah ini dengan baik, tapi saya yakin kita dapat bangkit dan manfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang Apa yang dua kali, mereka Bu. katakan itu benar, dan saya pun setuju. Tapi apakah kita bisa? Apakah kita bisa melakukan semua ini? Tentu mungkin bisa, Bu, kalau kita berusaha. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikannya besok. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Permisi. Anda semua mencari apa dan ada keperluan apa? Saat mengganggu waktunya, kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Kami ingin membicarakan tentang perihal kemerdekaan Indonesia hari ini mendesak. Baik, saya panggilkan sebentar. Selamat malam. Ada keperluan apa mendesak malam begini? Maaf mengganggu waktunya, kami ingin menggunakan kediaman Anda untuk merencanakan kemerdekaan Indonesia di esok hari. Baiklah, kalau begitu silakan. Saya turut bahagia mendengar kabar baik ini. Silakan pergunakan ruangan ini untuk keperluan Anda. Ada pena dan kertas Laksamana? Baik, tunggu sebentar. Miss Jima, tolong ambilkan pena dan kertas. Baik, Pak. Bagaimana pendapat tentang naskah ini? Menurut saya, naskah ini tidak seharusnya ditandatangani oleh PPKI karena PPKI adalah bentukan Jepang dan kita sudah sepakat agar kita memproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Karena semua merupakan jasa Indonesia atas nama bangsa Indonesia. Apakah ada yang memiliki saran untuk masalah ini? Saya punya usul, bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai perwakilan rakyat Indonesia? Baiklah, saya setuju. Saya juga setuju. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu karena sudah menemani di masa-masa yang sulit. Terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi oleh lagu Indonesia Raya. Bukankah kita tidak punya bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Kalau begitu, bagaimana Ibu saja yang menjadikan bendera? Tapi Ibu tidak punya kain Pak, kain yang tersisa hanya kain merah dan putih. Boleh, buatnya sesederhana mungkin. Baiklah, dan Ibu punya ide bagaimana kalau benderanya kita namakan Sang Saka Merah Putih? Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana, menyusun pidato yang akan Bapak bacakan. Baiklah. Trimurti, tolong ambil kehormatan ini.
bangsa Indonesia. Mohon maaf, Bung. Saya rasa Ratu belum pantas mendapatkan penghargaan ini. Saya akan bantu bawakan bendera ini. Baiklah, saya akan memberitahukan berita ini setelah selesai upacara. Teruskan. Terus. Jalan di dekat, Ratu sudah maju. Turun. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia kita berjuang untuk merdeka. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negara ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia. Semalam, kami para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk musyawarahkan dan musyawaratan seia sepatah berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad ini. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang panas. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan